Pada tahun 1998 yang lalu, sebuah film Hollywood pernah menampilkan suatu skenario, salah satu alternatif bagaimana bumi kita akan hancur. Film yang diperankan oleh Bruce Willis ini berjudul Armageddon. Di awal film ini ditampilkan kehancuran beberapa kota-kota di dunia hanya karena pecahan asteroid yang kecil dan masih akan menunggu hantaman asteroid yang lebih besar yang akan menghancurkan bumi secara total. Kiamat ini akhirnya digagalkan karena ada usaha manusia untuk mencegahnya. Yang menarik dari film science fiction ini ada nilai pengorbanan diri yang membuat proyek penghancuran asteroid ini akhirnya berhasil. Kata Armageddon yang biasanya dikenal sebagai akhir zaman ini ternyata berasal dari kota kuno Megiddo di daerah Palestina. Kota ini digambarkan sebagai arena peperangan besar yang juga kita temukan dalam kitab Wahyu, dan ini juga merujuk pada akhir dunia. Pada Injil hari ini, Yesus juga mengatakan hal-hal mengerikan yang akan terjadi dengan dunia menjelang akhir zaman. Disebutkan oleh Yesus ada peperangan besar bangsa dengan bangsa lain, gempa bumi yang dahsyat, penyakit sampar, kelaparan, dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Selain itu, Yesus juga menyebutkan ada penganiayaan dan pembunuhan. Berdasarkan tulisan kitab suci, ajaran gereja memang menyebutkan bahwa Yesus sungguh akan datang kembali dalam kemuliaan. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 675-677 dikatakan bahwa sebelum kedatangan Kristus, gereja harus mengalami ujian terakhir yang akan menggoyahkan iman banyak orang, namun akan terjadi kemenangan Allah atas pemberontakan si jahat. Tapi harus disadari bahwa peperangan akhir yang digambarkan di sini bukanlah satu-satunya peperangan yang harus dihadapi manusia. Situasi yang menyedihkan dan mengerikan seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil sudah pernah terjadi di dunia dan terus berulang dalam sejarah manusia. Bentuk peperangan yang dikatakan Yesus dalam Injil tentang kehancuran Yerusalem dan bait suci Allah sebetulnya juga memunculkan penafsiran yang beraneka ragam. Sebagian orang mempertanyakan apakah di sini Yesus berbicara tentang akhir zaman atau ramalan yang hanya akan terjadi pada suatu zaman tertentu. Kita tahu bahwa perkataan Yesus ini terwujud ketika Yerusalem sungguh hancur sekitar 70 tahun berikutnya oleh penyerangan Romawi. Menurut sejarah, pasukan Romawi ini pernah berkumpul di sekitar kota Megiddo, kota kuno tadi, yang menjadi cikal bakal kota Armageddon. Demikian juga dengan gambaran akhir zaman dari kitab Wahyu yang dipandang sebagai kisah nyata pada zaman itu tentang penganiayaan gereja pada zaman Romawi. Tapi di balik semua penafsiran ini, kita tahu bahwa tokoh jahat dalam peperangan ini akan selalu muncul sampai akhir zaman melalui berbagai macam tokoh antagonis dalam berbagai zaman, seperti Kaisar Nero, Adolf Hitler, Stalin, atau melalui berbagai kisah peperangan yang dahsyat seperti Perang Dunia di dunia sekarang ini yang merenggut banyak nyawa. Berhadapan dengan situasi mengerikan ini, kita diingatkan untuk tidak jatuh dalam dua sikap ekstrim berikut ini. Pertama, kita memandang remeh segala kejahatan dan peperangan saat ini sebagai fenomena biasa yang masih jauh dari definisi akhir zaman, sehingga muncul anggapan bahwa akhir zaman akan masih lama terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi. Sikap ekstrem yang kedua adalah kita menjadi terlalu yakin bahwa semua gejala ini adalah bukti bahwa akhir zaman akan segera terjadi.
Akibat yang mungkin dari ini adalah kita menjadi terlalu khawatir pada akhir zaman yang hanya Allah tahu kapan terjadinya, dan merasa tak berdaya dan percuma untuk terlibat dalam peperangan melawan kejahatan yang terjadi saat ini dan di sini karena dipandang sebagai nasib atau takdir yang datang dari Allah. Akibatnya, kita menjadi terlalu biasa ketika melihat situasi penganiayaan, peperangan, jutaan orang mengalami kelaparan karena tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Di balik semua peperangan ini, baik jasmani maupun rohani yang menjadi bagian dalam hidup kita, gereja selalu akan percaya, berharap, dan tidak akan berhenti dengan berbagai kisah kepahlawanan banyak orang di sepanjang zaman yang digerakkan oleh cinta untuk meraih keselamatan dan kemenangan dengan bantuan Allah. Kisah harapan dan kemenangan juga terekam dalam kitab Nubuat Maleaki dalam bacaan pertama. Disebutkan bahwa hari Tuhan akan datang bukan dengan kacamata penghancuran, tapi sebagai momen penuh cinta ketika setiap orang yang takut akan Tuhan akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dengan demikian, saat kedatangan Tuhan bukan menjadi saat yang mengerikan, tapi sebaliknya ini adalah momen ketika kejahatan dikalahkan dan Tuhan menyembuhkan dan membebaskan manusia dari segala ikatan penderitaan dan dosa. Dalam Injil, Yesus menegaskan kemenangan ini dengan berkata, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Tuhan akan menjanjikan hidup ketika dunia selalu menawarkan budaya kematian. Inilah kisah cinta yang akan selalu menang terhadap segala kekuatan jahat. Sorak kemenangan inilah yang kita nyanyikan dalam Mazmur tadi, bahwa Tuhan akan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan keadilan. Penghakiman bumi oleh Tuhan bukan dipandang sebagai momen penghancuran, tapi saat pembebasan kita. Maka di akhir homili ini kita diajak berefleksi. Apakah kita mau ikut terlibat dalam memerangi semua situasi yang tidak ideal ini? Atau kita hanya duduk pasif menikmati membaca berita buruk ini sambil sibuk meramalkan kapan Armageddon akan terjadi? Semua ini adalah perbuatan yang sia-sia karena hanya Tuhanlah yang mengetahui saatnya. Juga sikap kita yang memilih diam dan menolak untuk terlibat juga merupakan kesia-siaan karena kita sudah menghabiskan waktu yang Tuhan beri dengan segala kegiatan yang tidak mengusahakan keselamatan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua, sebagai orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Semoga segala tindakan, pelayanan, dan pekerjaan kita selalu dipenuhi kisah kepahlawanan seperti yang digambarkan dalam film Armageddon untuk mengusahakan karya keselamatan, sehingga jiwa kita pun kelak boleh mengalami kemenangan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua dalam kemuliaan surgawi.